pemberian pakan alternatif buat ikan lele dengan Kalian termasuk dalam salah satu petani ikan lele? Jika memang iya, tepat sekali nih ya sobat, di mana banyak sekali para petani ikan yang mulai tidak terkontrol dalam pemberian pakan pada ikan itu sendiri. Bahkan banyak dari mereka yang mengeluhkan jika banyak sekali kerugian yang didapatkan pada saat budidaya ikan lele lantaran pakan ikan lele itu sendiri yang cukup mahal. Namun kalian di sini tidak perlu pusing ya, karena ada banyak cara untuk mengganti pakan lele atau pelet yang memiliki harga fantastis di tahun ini. Nah, ini dia 7 pakan alternatif budidaya lele. Pelet, pakan utama ikan lele. Pakan utama seperti apa yang bisa diberikan untuk ikan lele? Tentu saja jawabannya pelet. Pelet merupakan pakan yang dibuat oleh pabrik khusus. Komposisi dalam pelet sudah disesuaikan dengan kebutuhan ikan lele. Campuran bahan dalam pelet biasanya dari aneka tepung, bungkil, kedelai, bungkil kelapa, mineral, dedak, minyak, dan macam-macam vitamin lainnya. Semuanya sudah ada takarannya, jadi Anda tidak perlu khawatir. Pelet dibagi menjadi 2 jenis, yakni pelet apung dan pelet tenggelam. Meskipun sifatnya berbeda, tapi ikan lele sangat menyukainya. Anda tinggal mengatur bagaimana penggunaannya. Di antara 2 jenis pelet tersebut, pelet apung mengandung protein yang lebih tinggi daripada pelet tenggelam. Itulah sebabnya kebanyakan pembudidaya ikan lele memberikan pelet tenggelam saat menjelang panen. Tips memilih pelet: perhatikan komposisi dan tanggal kadaluarsa. Pastikan ukuran pelet sesuai dengan umur ikan. Jika Anda belum berpengalaman, bilang ke penjual untuk umur berapa pelet akan diberikan. Perhatikan nama perusahaannya. Sesuaikan jenis pelet dan usia ikan. Contoh, jenis pelet ikan lele berdasar umur dan atau panjang ikan. Panjang lele 5-7 cm menggunakan pelet PF800. Panjang lele 10 cm menggunakan pelet PF1000. Lebih dari 12 cm bisa menggunakan HPV 7811 dan 7812 dan 781. Mangot. Cara membuat maggot untuk pakan lele: menyiapkan beberapa peralatan berupa ember, daun pisang, ampas tahu, sisa ikan asin, dan sedikit kotoran ayam. Mencampurkan semua bahan tersebut dalam ember berisi air bersih dan aduk-aduk sampai rata. Tutuplah memakai daun pisang kering agar lalat mau bertelur di ember. Kemudian simpan ember tersebut di dalam tempat yang aman dari hujan dan panas. Biarkan sampai 3 minggu, nanti setelah 3 minggu, kamu akan melihat adanya belatung dalam ember. Berikan pakan sebelum umur maggot 37 hari sejak lalat bertelur. Untuk mendapatkan 60 kg belatung, kamu membutuhkan bahan baku sekitar 100 kg. Namun, jangan terlalu lama menyimpan belatung agar tidak menjadi lalat. Fermentasi ampas tahu. Ampas tahu memang terkenal sebagai pakan ternak, misalnya saja pakan sapi. Ternyata kandungan protein yang tinggi pada ampas tahu membuat limbah ini laris manis. Lele pun cocok diberikan makan ampas ini. Ampas tahu bentuknya encer, agar bisa diberikan pada lele maka harus difermentasikan bersama dedak. Cara membuat fermentasi ampas tahu untuk pakan lele adalah sebagai berikut. Mempersiapkan peralatan. Wadah bisa berupa drum, ember, atau kantong plastik. Selang udara, gelas aqua plastik. Mempersiapkan bahan baku, ampas tahu 5 kg, dedak halus 5 kg, tetes tebu atau molase 1 kg,
tepung ikan 1 kg, probiotik EM4 perikanan 200 ml, ragi tempe 2 sendok makan. Campur semua bahan, lalu masukkan ke wadah yang diberi lubang udara berupa selang. Ujung selang ditutup dengan gelas aqua plastik. Jangan ditutup terlalu rapat agar oksigen bisa keluar masuk. Biarkan selama 5 hari. Tepung ikan. Masih tentang ikan, di pasaran biasanya ada yang menjual duri dan kepala ikan petek dengan harga murah. Jika seperti ini, maka duri dan kepala tadi harus digiling halus dibuat menjadi tepung. Tepung tadi bisa diberikan langsung pada ikan lele, bisa juga diberi air lalu dikepal-kepal. Duri dan kepala ikan ini sangat murah dan bergizi tinggi. Sangat bagus untuk lele. Anda bisa memperolehnya di pasar atau TPI. Keong mas atau bekicot. Pakan tambahan berupa keong emas atau bekicot tidak kalah kualitasnya. Daging keong emas bisa digunakan sebagai pakan ikan lele. Anda dapat menemukan keong emas di kawasan persawahan. Keong emas ini mengandung protein yang cukup tinggi. Namun untuk dapat diberikan pada ikan lele, keong emas harus diolah terlebih dahulu. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Caranya, pisahkan daging dengan cangkang keong emas, kemudian cincang dagingnya. Selanjutnya rebus daging keong emas. Setelah direbus dan didinginkan sejenak, langsung berikan pada ikan lele. Upayakan jumlah dan waktu pemberiannya tepat, karena jika terlambat atau kurang, ikan lele akan memakan sesamanya. Akibatnya, jumlah panen ikan lele akan berkurang. Plankton dari pupuk kandang. Kolam ikan lele warnanya keruh. Warna keruh bukan berarti buruk. Di awal persiapan malah harus dibuat supaya air berwarna hijau. Caranya dengan diberi pupuk kandang. Pupuk kandang akan berubah air kolam yang jernih dan menjadi hijau karena dipenuhi plankton. Plankton adalah makhluk kecil yang bagus untuk menjadi pakan bibit lele. Membuat pakan lele alternatif. Pakan alternatif pengganti pelet bisa kita buat dari berbagai bahan. Kandungan utama pelet yang paling dominan adalah tepung ikan. Tepung ikan digunakan karena kandungan proteinnya yang tinggi dan gizi lainnya. Namun harga tepung ikan ini mahal. Oleh karena itu kita bisa mencampurnya dengan bahan-bahan lain yang lebih murah tanpa mengurangi kandungan protein yang ada. Pakan lele alternatif yang kita buat harus disesuaikan dengan kebutuhan standar ikan lele untuk tumbuh dan berkembang dengan baik dan cepat. Untuk itu ada banyak bahan alternatif yang bisa kita dapatkan. Sebaiknya yang menjadi acuan adalah kandungan protein. Misalnya kita ingin membuat pakan lele dari campuran 50 kg tepung ikan, kandungan protein 62,9% dengan 50 kg dedak halus 15,58%. Apakah campuran tersebut memenuhi kebutuhan protein ikan lele? Jumlah protein dalam tepung ikan 62,9% kali 50 kg sama dengan 31,45 kg. Jumlah protein dalam dedak halus 15,58 kali 50 kg sama dengan 7,79 kg. Jumlah total protein dari tepung ikan dan dedak halus 39,24 kg. Artinya, dari total berat bahan baku 100 kg didapat protein 39,24 kg atau 39,24% dari adonan tersebut adalah protein. Hal ini mencukupi untuk pakan lele di mana minimal tersedia kandungan protein kasar sebanyak 30%. Untuk memperkaya kandungan nutrisi, kita bisa menambahkannya dengan berbagai vitamin ikan yang tersedia di pasaran.